Membaca bercerita. Hai kawan, di sini kita akan masuk part 2 alur cerita Solen 2. Rilekskan badan, rilekskan pikiran. Kita mulai. Yu Hao sadar dari pingsannya setelah selesai melakukan penyerapan cincin roh. Yu Hao dapat merasakan energi spiritualnya telah bertambah dan punya lebih banyak kemampuan di otaknya. Dia amat bahagia, akhirnya ia menjadi spirit master yang sesungguhnya. Bei Bei dan Tangya menyadari perubahan pada mata Yu Hao. Yu Hao menjelaskan tentang spiritnya, yaitu Spirit Eye. Yu Hao merasakan kebaikan pada Bei Bei dan Tangya. Ia berniat memberitahu yang sebenarnya, tapi langsung dicegah oleh Koko melamun. Tangya mengutarakan keinginannya untuk merekrut Yu Hao ke Sekte Tang dan menjelaskan Sekte Tang memiliki teknik yang cocok dengannya. Yu Hao menerawang mengingat nama itu. Ya, sekte yang pernah menjadi sekte terkuat di Bunda Doulo. Namun sekarang semua telah dicuri dan menyisakan Tangya sebagai ketua sekte dan Bei Bei. Yu Hao setuju dan bergabung dengan Sekte Tang. Setelah melakukan penghormatan kepada gurunya, Yu Hao, Tangya dan Bei Bei masuk ke dalam hutan Stardo. Sembari Bei Bei menjelaskan teknik mata iblis ungu dari Sekte Tang. Mereka diserang. Tangya melindungi Yu Hao dan Bei Bei menghandle serangan itu. Mereka diserang ular romanti, binatang roh beracun berusia 1000 tahun. Melihat pertarungan yang sangat sengit, Yu Hao memutar otak bagaimana cara untuk membantu Bei Bei. Tiba-tiba Bei Bei bisa melihat semua bergerak dengan lambat dan jelas. Semua pergerakan dalam area 30 meter sudah direfleksikan ke matanya. Pikiran Bei Bei dan Tangya berkecamuk, dari mana asalnya? Dan dugaan mereka benar, itu dari Yu Hao, kemampuan cincin roh Yu Hao. Dan mereka tidak tahu bahwa itu dua kemampuan roh sekaligus. Kemampuan ini bisa bertahan selama 1 menit dan bisa bertambah seiring dilatih. Di sini Bei Bei langsung mengeluarkan kemampuan roh ketiganya. Meskipun itu kabut beracun, resonansi dari Yu Hao dalam jangkauan 30 meter semua terlihat jelas di matanya. Bei Bei langsung menyerang dengan kemampuan terkuatnya hingga membuat ular itu sekarat. Tangnya melesat membunuh binatang itu lalu menyerap cincin rohnya. Di sini Yu Hao belajar tentang penyerapan cincin roh. Yu Hao terpesona dengan roh pelindung Tangya. Ya, itu rumput biru perak. Rumput biru perak yang sama dengan Tang San, sang pendiri Sekte Tang, sekaligus pewaris Dewa Laut dan Dewa Asura. Yu Hao bertanya tentang kemunduran Sekte Tang. Dan Bei Bei menjawab, Yu Hao akan tahu setelah belajar di Akademi Shrek. Bei Bei menjelaskan tipe-tipe Master Roh dan pentingnya tim. Di sini Bei Bei menjelaskan tentang spiritnya, juga spirit Tangya. Mereka memiliki tipe yang berbeda. Bei Bei adalah tipe penyerang dan Tangya adalah tipe kontrol. Setelah mendengarkan penjelasan Bei Bei, di sini Yu Hao memutuskan untuk menjadi Master Roh tipe kontrol, seperti Tangya. Tangya selesai melakukan penyerapan cincin roh dan ia amat sangat bahagia. Mereka pun ke tujuan selanjutnya, yaitu Akademi Shrek. Seperti yang kita tahu, Akademi Shrek adalah akademi pembentuk monster dengan 7 monster Shrek sebagai maskot sekaligus pahlawan legendaris setelah beribu tahun. Mereka telah tiba di Akademi Shrek. Di sini, persaingan sangat ketat. Hanya yang kuat yang dapat tinggal. Di sini, murid dibagi menjadi 2, yaitu murid pusat dan murid luar. Murid pusat adalah murid yang benar-benar sangatlah kuat atau bisa disebut sebagai monster. Tangya menjelaskan 2 syarat dasar untuk mengikuti ujian. Di bawah 12 tahun dan harus berlevel 15. Mereka berjalan menyusuri Akademi Shrek. Waktu pendaftaran Yu Hao telah tiba. Bisa dikatakan keberuntungan dan musibah. Wali kelas Yu Hao, Guru Zuyi, disebut orang gila karena keketatannya. Tapi banyak dari muridnya yang menjadi bagian dari murid pusat. Setelah menyelesaikan pendaftaran, Yu Hao menuju asramanya. 108 ialah kamar Yu Hao. Setelah ia tiba di kamarnya dan membersihkan kamarnya, ia berlatih salah satu teknik rahasia Sekte Tang.
Di tengah latihannya, ia masuk ke alam pikirannya dan bertemu dengan Koko Melamun. Koko Melamun mengatakan, metode ini sangat cocok dan tepat untuknya. Pagi telah tiba, dan datanglah seorang pria tampan yang amat menyebalkan yang tidak lain adalah teman sekamar Yu Hao. Mereka berkenalan. Pria itu bernama Wang Dong. Wang Dong mengajak Yu Hao keluar, dan ia ternyata ingin mengajak Yu Hao untuk bertarung. Wang Dong menyerang terlebih dahulu. Yu Hao menyadari kekuatan besar Wang Dong, tapi dengan matanya, ia dapat menghindari semua serangannya. Yu Hao memutar otak mencari cara agar tidak kalah dari Wang Dong. Kini ia menyadari kekuatan serangan Wang Dong berpusat dari kakinya. Yu Hao pun menemukan cara agar Wang Dong tidak dapat menyerangnya. Wang Dong mengakui kekalahannya. Setelah 2 hari setelah pertempuran dengan Wang Dong, Yu Hao berlatih terus-menerus. Hari pertama pembelajaran di akademi telah tiba. Yu Hao dan Wang Dong telah tiba di kelas. Tak lama, wali kelas mereka, Guru Zuyi, tiba. Ia memperkenalkan diri dan menerangkan ia adalah pencipta monster, bukan sampah. Yu Hao dan Wang Dong diperintahkannya maju karena pertarungan mereka 2 hari yang lalu. Guru Zui memerintahkan seluruh murid selain mereka berdua untuk melakukan lari 100 kali putaran. Dan yang gagal akan dikeluarkan dari akademi. Di sini, Guru Zui menjelaskan peraturan duel pada Wang Dong dan Yu Hao. Setelah selesai menjelaskan, Guru Zui memerintahkan Yu Hao dan Wang Dong untuk menyusul teman-teman mereka. Dengan waktu yang tersisa, mereka harus melakukan 100 kali putaran lari. Kedekatan mulai muncul antara Yu Hao dan Wang Dong. Wang Dong telah selesai melakukan lari 100 kali putaran. Wang Dong membantu Yu Hao yang sudah terlihat di ambang batas kemampuannya. Dia mengeluarkan kemampuan rohnya untuk meringankan tubuh Yu Hao. Semua orang terpesona. Ya, itu spirit Ratu Kupu-Kupu Cahaya. Dengan bantuan Wang Dong, Yu Hao mengeluarkan sisa kekuatannya untuk menyelesaikan perintah Guru Zuyi agar ia tidak dikeluarkan dari akademi. Semua terpukau dengan kemampuan Wang Dong. Mereka berhasil. Wang Dong jatuh, dan kini Yu Hao yang menangkapnya. Semua murid berkumpul. 6 murid dikeluarkan karena melakukan kecurangan. Semua kembali ke kelas dan memulai pelajaran pertama mereka. Di sini, Yu Hao terlihat unggul karena pengetahuan dan pemahaman yang telah diberikan oleh Baby selama di perjalanan. Kelas selesai. Yu Hao diperintahkan menemui Guru Zuyi. Di sini, Guru Zuyi meminta Yu Hao menjelaskan kemampuan rohnya. Guru Zuyi kaget dan kagum dengan kemampuan Yu Hao. Kemampuan dewa, sebutnya. Yu Hao diajak Guru Zuyi pergi ke suatu tempat. Mereka sampai. Mereka menemui Guru Fan Yu, sang peneliti senjata. Di depan Guru Fang Yu, Yu Hao menunjukkan kemampuannya dan menjelaskan jarak dari kemampuannya. Guru Fan Yu kaget dan bahagia. Guru Fang Yu mengatakan pada Yu Hao, ketika jarak kemampuannya sudah mencapai 100 meter, ia akan mengajarinya. Mengajarinya senjata yang dikontrol oleh kekuatan roh. Setelah selesai, Guru Zuyi mengajak Yu Hao kembali ke akademi. Di perjalanan, Guru Zuyi menerangkan, jika Yu Hao berhasil menjadi murid Guru Fang Yu, tidak akan ada batasan di masa depannya. Sesampainya di akademi, ia memikirkan masalah lain. Bagaimana cara ia mendapatkan uang? Yu Hao terkejut. Tiba-tiba Tangya muncul. Ia memberi saran untuk Yu Hao berjualan ikan bakarnya. Setelah makan siang, Yu Hao berlatih. Ia merasakan kekuatan rohnya bertambah. Tiba-tiba Wang Dong muncul dan mempertanyakan roh pelindung Yu Hao. Mereka saling menjelaskan dan menunjukkan kemampuan dari roh pelindung mereka. Setelah menunjukkan seluruh kemampuannya, Yu Hao kelelahan, tapi bahagia. Jarak areanya bertambah. Ini, jarak areanya telah menjadi 50-60 meter. Setelah itu, mereka menuju kelas. Guru Zuyi tiba, memanggil Wang Dong ke depan, dan mengangkatnya menjadi ketua kelas. Setelah itu, mereka melanjutkan latihan. Berlari dengan memakai perisai seberat 30 jin. Yu Hao sudah diambang batas kemampuannya. Dia hampir pingsan, tapi ia menguatkan dirinya lagi. Ia tak boleh gagal. Rasa hangat tiba-tiba muncul di perutnya. Itu skill kekuatan misterius ilahi. Perlahan, Yu Hao bisa menyerap energi itu dan menggunakannya di luar keadaan bermeditasi. Yu Hao terus berlari. Banyak dari mereka yang sudah tumbang. Bahkan, Wang Dong hampir diambang batasnya. Karena kegigihan Yu Hao, semua murid terpacu, bangkit, dan ikut lari di belakangnya. Akhirnya, latihan ini usai.
Mereka semua kelelahan. Guru Zuyi datang lagi dengan seorang sage spirit yang memiliki roh pohon kehidupan untuk memulihkan semua murid. Setelah semua pulih, perubahan terjadi. Guru Zuying menetapkan Yu Hao sebagai ketua kelas dan mencopot Wang Dong sebagai ketua kelas. Semua kembali ke kamar. Yu Hao melupakan sesuatu. Ia melupakan kalau seharusnya mulai hari ini ia mulai berjualan ikan bakar. Oke kawan, part 2 telah selesai. Terima kasih yang telah menonton sampai di detik ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.